Yang jelas masa subur itu bisa dihitung pada orang yang dengan haid yang rutin dan teratur ya. Kalau misalnya kebanyakan kalau misalnya secara rata-rata pukulannya ya, kalau masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang haidnya memanjang, biasanya kita ambil di garis tengahnya gitu ya, di antaranya. Misalnya di misalnya kalau misalnya 30 hari kita ambil hari ke 13 14 gitu ya, seperti itu, atau 15. Nah itu masa suburnya. Terus yang kedua cara ngukurnya adalah suhu basal. Jadi suhu basal itu kita taruh termometer di samping tempat tidur, terus nanti di belum ada aktivitas, terus habis itu kita periksa di ini ya, pakai ya aksila ya atau ketek aja gitu ya. Kalau ada kenaikan 0,3 sampai 0,5 derajat itu adalah masa subur. Yang ketiga adalah dengan tes OVU test, itu juga bisa gitu, boleh itu. Berarti memang ada cara menghitungnya yang paling gampang begitu, nanti bisa diketahui gitu ya dokter ya untuk perempuan-perempuan ini. Kalau tadi perempuan ada masa subur, kalau laki-laki gimana dokter? Nggak ada ya? Emang selalu setiap hari begitu? Iya, jadi bedanya laki-laki dan perempuan adalah kalau laki-laki itu sambil kita bernafas saja spermanya produksi sebenarnya. Tinggal sekarang kalau kita memastikan dari analisis sperma, produksi spermanya aman, tinggal kualitasnya harus kita pertahankan ya. Jadi gerakannya harus bagus, bentuknya harus bagus. Itu adalah PR saya untuk pasien-pasien dengan dokter kandungan, dengan dokter Maya ya. Jadi PR saya adalah memastikan bahwa ketika masa subur datang, sperma ini sudah harus dalam kondisi yang terbaik. Gitu. Siap gitu ya, bareng-bareng ya. Oke, nah dok, kalau kita lihat sekarang adalah perkembangan teknologi gitu ya. Tadi dokter Maya sempat menyampaikan ada ICS gitu ya, perkembangan teknologi. Sekarang ini ada yang namanya bayi tabung juga, gitu ya dok. Nah ini bagaimana pendapat dokter dengan adanya perkembangan teknologi yang sekarang? Mungkin tidak ini bisa dilakukan gitu dok. Ya, emang sayang Malang belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada, dikerjakan di Surabaya, yang terdekat ya. Nah itu. Jadi memang sih sekarang itu kan kalau misalnya teknologi reproduksi berbantu itu ada dua ya, InSem sama bayi tabung. InSem itu kalau misalnya tidak ada masalah misalnya di rahimnya, habis itu dia memang juga usianya juga memenuhi, yaitu dia di bawah 35 gitu ya. Itu mungkin bisa dicoba InSem, sama kalau misalnya dia saluran tubuh kanan kirinya nggak buntu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah itu jangan ya larinya ke bayi tabung, apalagi kalau menikahnya sudah lama. Yang suka datang terlambat itu ya biasanya tuh sudah kelamaan lah gitu. Umurnya juga sudah menjelang 40 baru kontrol, terus tiba-tiba minta promil, dan itu biasanya masih pilihannya tuh maunya alamiah gitu. Waduh, kalau alamiah ya susah gitu. Harus ada teknologi reproduksi berbantu kalau sudah gitu. Itu artinya apalagi menikah, saya menikah sudah 15 tahun, saya menikah sudah 20 tahun gitu. Misalnya umur 20 menikah ya, baru datang 40. Waduh, udah terlambat banget kan itu sebenarnya. Kemana aja gitu. Nah itu kita juga harus menyadarkan bahwa kalau misalnya dia dalam 1 tahun pertama perkawinan dia yang belum hamil, segera deh gitu. Iya. Dokter Jriki juga kayaknya ya dok. Betul, sama. Sama. Oke. Nah dok, kalau kita lihat ada nggak kasus yang misalnya kita sudah hamil anak pertama begitu ya, sudah melahirkan gitu, sudah berhasil. Nah nanti ketika hamil anak kedua ini yang belum mau, maksudnya mau rencana anak kedua ini mengalami susah, atau ini memungkinkan nggak dok kalau itu terjadi di kehamilan, misalnya mau ke kehamilan kedua ini susah gitu? Ada juga. Jadi ada juga yang hamil pertama dulu tuh langsung jadi, yang sekarang kok lama banget. Nah itu masih dicek metabolismenya gimana nih, misalnya ternyata tambah obesitas, siklus haidnya nggak teratur. Paling banyak itu gara-gara siklus haid nggak teratur ya gitu. Terus habis itu kalau misalnya memang ternyata teratur, kita harus cari masalah yang lain ya, kenapa nih. Nah itu nanti dicari tahu satu-satu gitu. Oke, berarti memang bisa gitu ya dok ya, tidak hanya anak pertama tapi pun kedua pun juga memang butuh yang namanya reproduksi ini sehat gitu ya dokter ya. Nah, laki-laki juga sebenarnya. Jadi bedanya dengan perempuan tadi mungkin lebih banyak ya, tapi kalau laki-laki biasanya kalau pada tahun pertama, tahun kedua kehamilan terjadi, lalu selanjutnya sulit, yang paling sering adalah varikokel sebenarnya. Oke, apa itu dok? Varikokel itu kondisi yang mirip dengan varises, tapi terjadinya di pembuluh darah di testis, di dalam kantung zakar, tapi bukan di testisnya ya, di sekitar situ. Nah,
kondisi ini yang sifatnya progresif. Jadi waktu awal menikah biasanya usianya masih muda dan kondisi varikokelnya belum berat. Nah, ketika dia pernikahan jatuh di usia kedua, ketiga dan selanjutnya, kondisi varikokelnya semakin progresif, semakin berat sehingga spermanya udah tidak sama seperti di awal pernikahan. Nah, biasanya varikokel yang paling sering kita temukan pada ini disebut sebagai infertilitas sekunder. Jadi pernah punya anak sebelumnya, tapi begitu mau anak kedua menjadi sulit. Oke, begitu ya dok ya. Ya dok, kalau suplemen untuk laki-laki ini ada nggak sih dok suplemen yang berpengaruh untuk kesehatan sperma itu sebenarnya ada nggak dok? Banyak banget sebenarnya. Tergantung tujuannya kita mau apa. Karena kalau kita bicara misalkan satu nama suplemen gitu misalkan, itu belum tentu menjadi suplemen satu-satunya yang dia butuhkan. Jadi kalau menurut saya tidak ada satu obat untuk semuanya, tidak ada satu suplemen untuk semuanya gitu. Jadi kalau kita bicara apakah selenium dibutuhkan, betul dibutuhkan. Apakah zinc dibutuhkan, zinc dibutuhkan. Dan ada obat yang isinya itu semua gitu. Nah tergantung sekarang dari dokter itu memutuskan dari kondisi spermanya lebih butuh yang mana suplementasinya gitu. Nah itu yang membedakan dokter yang memahami tentang suplemen dengan yang cuma ngasih aja gitu. Karena tadi jenis suplemennya banyak, jenis obatnya banyak. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak tepat kalau disebutkan cuma satu suplemen aja, misalkan coenzim Q10. Berarti semua dokter akan meresepkan coenzim Q10 untuk fertilitas. Tentu tidak gitu. Akan bergantung sama kualitas spermanya seperti apa gitu. Oke, berarti memang suplemen ini dilihat dulu tujuannya begitu tadi ya dokter ya, tujuannya seperti apa. Tapi alangkah baiknya ketika akan mengkonsumsi suplemen ini konsultasi dulu begitu ya dengan dokter Diki dan juga dengan dokter Maya. Nah, dokter ini sudah mau di akhir segmen begitu ya, di akhir acara. Untuk dokter Maya, tips apa dok yang diberikan kepada sahabat-sahabat sehat yang di rumah khususnya untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi wanita? Oke. Tadi udah saya sebutin ya bahwa mungkin harus jaga lifestyle dari makan, olahraga, kemudian hindari alkohol, merokok itu hindari ya. Nah itu yang paling penting. Terus yang kedua, jangan lupa memeriksakan diri. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, misalnya kok kayaknya saya ini harus periksa ya, jangan ragu untuk periksa. Jangan ragu untuk periksa, itu tadi dari dokter Maya. Kalau dari dokter Diki, tips apa yang diberikan untuk pemirsa sahabat sehat yang ada di rumah? Ya, jadi musuh utama dari sperma dan hormon testosteron sebenarnya itu adalah kolesterol atau lemak. Jadi saya selalu menyampaikan gitu, kalau pasien bertanya, saya harus menghindari makan apa ya dok gitu. Makanan yang tidak sehat semuanya harus dihindari gitu. Jadi yang kolesterol tinggi, terus karbohidrat tinggi, semakin tua kita, metabolisme kita tuh berubah. Metabolismenya sudah berkurang sehingga efektivitas badan dalam mengelola makanan itu menjadi lebih rendah gitu. Karena itu konteksnya promil program hamil sebaiknya adalah jaga pola makan dan olahraga. Seperti tadi saya sampaikan gitu untuk kita hidup sehat, karena bagaimanapun sperma itu adalah cerminan dari gaya hidup kita. Itu kalau saya pasien datang gitu ya, datang duduk, biasanya saya langsung ngamati gitu postur badannya gitu, lingkar perutnya, itu saya akan langsung otomatis gitu. Dan bisa terbayang, oh nanti spermanya akan seperti apa. Karena itu merupakan gambaran atau cerminan dari gaya hidup dia sehari-hari. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Diki, Dr. Maya hari ini untuk bincang-bincang tentunya bagi sahabat sehat yang di rumah atau pejuang garis 2 gitu ya. Jangan lupa untuk segera memeriksakan kesehatan baik dari androloginya dan juga dari fertilitasnya begitu ya. Untuk ke Rumah Sakit Hermina juga bisa ke Dr. Maya dan juga Dr. Diki. Periksakan sekarang, jangan menunda karena waktu tadi itu adalah yang paling tercepat gitu ya dokter. Betul. Ya waktunya ya. Terima kasih sekali lagi dan tentunya kita akan bertemu lagi di episode Sahabat Sehat minggu depan. Dan saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.